Halo semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randy guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai visa Amerika, mengenai data pekerjaan ataupun jenis-jenis usaha yang bisa dilampirkan pada saat apply visa Amerika gitu guys ya. Oke, sebenarnya pertama-tama saya kenapa bahas topik ini karena banyak yang sering nanya seperti ini. Kok sebenarnya pekerjaan itu atau usaha itu sebenarnya perlu gak sih kok untuk dilampirkan pada saat apply visa Amerika gitu? Saya langsung jawab, itu sangat perlu. Karena apa? Karena memang di data atau di berkas kalian di DS160 itu ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai sekarang kalian kesibukannya apa? Kerja atau usaha? Terus alamatnya di mana? Terus mengenai penghasilannya berapa sebulan? Ataupun mengenai pekerjaan sehari-harinya apa gitu. Deskripsi jobnya seperti apa gitu ya. Itu kalian wajib cantumkan gitu guys ya. Nah, kadang orang nanya, kok kalau begitu saya wajib ya kok ya sebenarnya untuk kerja di PT besar gitu guys, gitu ya kok ya. Nah itu sebenarnya paradigma yang menurut saya agak keliru gitu ya guys ya. Kalian nggak perlu wajib untuk ceritanya kerja di PT besar gitu guys ya. Kalian punya usaha pun bisa. Jadi usaha ya usaha sehari-hari, maksudnya usaha apapun boleh gitu guys ya. Karena yang approve dari punya usaha itu luar biasa, maksudnya banyak banget gitu ya. Jadi nggak melulu harus kerja di PT atau kerja di perusahaan seperti itu guys ya, gitu ya. Nah, terus kok jenis-jenis pekerjaan apa kiranya yang mendukung ataupun jenis-jenis usaha apa sih kok yang mendukung kita untuk agar lebih peluang untuk di-approve besar gitu guys ya. Sebenarnya pekerjaan apapun atau usaha apapun selama itu ya kategorinya maksudnya oke gitu ya, itu menurut saya sih peluangnya cukup terbuka gitu guys ya. Jadi ambil contoh, misalnya kita kerja bukan di PT besar, misalnya kerja di toko orang ataupun di usaha orang lain, itu boleh, itu no problem gitu guys ya. Nah terus misalnya dari usaha kalian kalau dari pengalaman saya ya pegang usaha ya, maksudnya pengalaman pegang peserta yang usaha gitu guys ya. Usahanya mau apotik, mau dia usaha toko sembako, mau dia misalnya usahanya peternakan lele, peternakan ayam, perkebunan, ataupun usaha-usaha misalnya punya toko handphone, punya toko baju, itu yang di-approve itu banyak. Jadi usahanya itu apapun yang di-approve banyak gitu ya. Kadang orang udah rendah diri dulu, maksudnya nyepelein usaha sendiri gitu ya. Kok ini gue cuma punya toko handphone nih, atau saya cuma punya toko sembako doang nih kok gitu ya, kayaknya peluangnya kurang bagus ya kok ya gitu ya. Itu kalau punya pemikiran seperti itu menurut saya totally wrong, maksudnya nggak bener gitu guys ya. Karena yang approve dari usaha-usaha seperti itu banyak gitu ya guys ya. Oh tadi ketinggalan juga, toko online pun juga bisa gitu ya, kan sekarang toko online itu luar biasa baik ya guys ya. Jadi itulah. Nah kok terus oke, kalau misalnya itu sudah terpenuhi, data-datanya udah ada kok, kira-kira yang disiapin apa sih kok biasanya? Oke, biasanya kalau misalnya kita kerja, itu yang disiapin itu surat keterangan kerja. Ini sifatnya balik lagi optional ya guys ya. Jadi saya bold lagi ya, maksudnya saya tebalin pernyataan saya ini, yaitu optional. Jadi kalian tidak mewajibkan untuk dibawa, tapi misalnya untuk dilampirkan itu boleh untuk jaga-jaga, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja itu lampirkan surat keterangan kerja, terus slip gaji, biasa seperti itu sih. Jadi surat keterangan kerja, slip gaji ya, sama rekening koran boleh ya, itu di luar kerja ya. Nah kalau misalnya kalian punya usaha gitu guys ya, kalian punya usaha itu lampirinnya biasanya SIUP SKU ya guys ya. Atau kalau misalnya UMKM itu NIB ya. NIB itu bisa didaftarin gampang banget, nanti bisa di Google, nanti tinggal klik apa cara daftar NIB, nanti keluar gampang banget. Nanti tinggal kalian isi NIB, nanti langsung jadi, langsung tinggal di print. Itu NIB itu setara dengan SKU atau SIUP ya guys ya. Jadi dia kekuatannya sama, jadi legal ya dari pemerintah Indonesia gitu guys ya. Nah itu kalian jaga-jaga bawa nanti gitu guys ya. Berikut dengan kalau mau jaga-jaga juga rekening koran, seperti itu guys ya. Jadi sebenarnya berkas yang disiapin itu nggak gitu banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya kadang denger ya orang udah nanya-nanya nih di agent lain, kok di agent lain ini butuh SKCK lah, butuh KTP, butuh segala macam gitu, tiket-tiket gitu ya. Itu enggak sih, itu nggak perlu sama sekali guys ya.
Kalau SKCK itu nggak perlu ya, KTP itu nggak perlu karena apa? Karena identitas kita diganti paspor ya. Kalau pengurusan internasional itu paspor. Nah, terus kalau misalnya SKCK, KTP, oh tadi tiket-tiket ya, tiket-tiket itu nggak perlu karena alurnya itu kalian sudah approval visa, baru kalian urus-urus tuh mengenai booking tiket, tiket pesawat gitu guys ya. Jadi alurnya jangan salah guys ya. Nah, yang optional yang disiapin jaga-jaga itu biasanya rekening koran atau surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha seperti itu guys ya. Jadi kalian ya siapin aja seperti itu ya. Nah, tadi udah aku bahas sedikit mengenai apa jenis pekerjaannya apa ataupun usaha-usahanya apa, tadi udah dijelasin ya guys ya. Jadi usaha apapun, kerjaan apapun itu bisa-bisa aja, no problem ya guys ya. Cuma memang datanya harus dilampirkan pada saat apply visa Amerika karena di situ ada kolom untuk mengenai detail pekerjaan atau detail usaha. Jadi seperti itu guys ya. Oke, sekian dulu informasi hari ini yang bisa saya bagikan ya guys ya. Semoga kalian semoga bermanfaat video ini untuk kalian semua guys ya. Oke, sekian dulu, terima kasih telah menonton. See you on the next video. Dadah guys.